Hai Faito Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Faito Indonesia, masih dalam program ngobrolin motor bareng Unggun. Let's go! Akhir-akhir ini curah hujan atau intensitas hujan mulai meninggi. Kondisi jalanan yang banjir, berlumpur, becek dan licin sudah menjadi pemandangan sehari-hari dalam kita beraktivitas. Dan menurut Unggun, kondisi ini bisa jadi ancaman bagi motor kita, khususnya pada mekanisme pengereman. Sudah siapkah motor Anda menghadapi kondisi ini? Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perawatan dari komponen vital yang ada dalam mekanisme pengereman di motor kita. Kita akan awali dengan membongkar master caliper dari motor ini. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah kampas rem masih tebal atau sudah tipis dan perlu diganti. Dan yang terpenting, kita akan melihat atau mengecek apakah mekanisme piston pada master caliper ini masih berfungsi dengan baik atau karat atau kotor, maka kita akan melakukan tindakan. Nah, ini posisi yang pas untuk kita bongkar master caliper. Kita lihat kondisi kampas remnya masih oke, masih cukup tebal, tapi nanti kita akan coba ganti dengan menggunakan kampas rem street sport dari Faito. Oke, kita akan lepaskan sisi yang sebelahnya untuk kampas remnya untuk memastikan kondisi dari piston di master caliper ini terjadi kebocoran atau tidak. Nah, dari kondisi ini kita melihat tidak adanya kebocoran. Jadi ini secara kasat mata master caliper ini oke, karena tidak ada minyak rem yang bocor atau merembes keluar dari celah antara master caliper dan piston. Tapi apakah ini bisa bergerak secara bebas? Kita akan lihat, kita akan bongkar lagi. Kita bisa melihat kondisi bracket calipernya. Pin dari bracket caliper ini masih dalam kondisi yang mulus, permukaannya rata, tidak ada karat. Kondisi jalanan yang banjir, genangan, lumpur itu akan menyebabkan kondisi pin pada bracket caliper itu timbul karat. Ini adalah kondisi dari master caliper pistonnya ya. Jadi kita sudah dorong menggunakan kompresor tadi, bisa keluar dan kita bisa lepaskan. Lepas seperti ini. Nah, ini sama dengan piston. Nah, yang perlu kita perhatikan dari piston ini, ada silinder ini, permukaannya tidak boleh ada karat. Tidak boleh ada karat maupun kotoran yang menempel, jadi permukaannya mulus seperti ini. Kalaupun ketika kita periksa ternyata ada kotoran atau bekas-bekas karat sedikit, itu bisa kita bersihkan menggunakan amplas halus yang dibasahkan. Satu tips lagi, ketika kita melihat ini caliper ini kotor, Anda bisa bersihkan dengan menggunakan larutan air sabun. Itu lebih netral. Kemudian setelah disabun itu dinetralisir menggunakan air. Sebaiknya tidak menggunakan cairan pembersih karena sifat dari minyak rem itu lebih bisa menyatu dengan air. Kalau dengan cairan yang lain dia nggak netral. Kenapa silinder pada master caliper tadi atau piston tadi itu harus permukaannya harus bersih? Karena dia bergerak keluar masuk pada saat terjadinya proses pengereman ya.
Jadi piston itu yang menekan kampas rem. Jikalau piston tadi permukaannya tidak bersih, maka dia akan terhambat oleh pergerakannya, karena ini menempel sangat presisi banget antara piston dengan seal. Kalau kita perhatikan di dalam itu ada sealnya. Nah, kalau seal ini bocor, maka akan menyebabkan cairan minyak rem ini keluar, sehingga terjadi pengurangan koefisien gesek antara kampas rem dengan disc brake, disebabkan dari minyak rem yang bocor tadi. Nah, satu tips lagi buat Anda para bikers, Faito Bro dan Sis, yang belum pernah ganti minyak rem mulai dari sejak beli motor pertama nggak pernah ganti mungkin, atau sudah ditambah-tambah saja, itu harus segera ganti ya, karena aturannya itu setiap 12.000 km atau 1 tahun itu harus sudah melakukan penggantian minyak rem, bukan diisi tapi dikuras. Kenapa? Karena cairan rem itu lama-kelamaan akan menimbulkan endapan di bagian dalam master silinder, dan itu akan mempengaruhi dari laju cairan ya dalam menekan piston, atau mempercepat proses terjadinya karat di dalam master silinder maupun di piston tersebut. Oke, master caliper sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan ganti menggunakan kampas rem Street Sport dari Faito. Ini adalah kampas rem Street Sport dari Faito, menggunakan kompon atau menggunakan bahan kompon terbuat dari non asbestos organik dengan campuran butiran tembaga dan grafit. Kampas rem Street Sport Faito juga sudah dilengkapi dengan pin. Jadi Anda akan mendapatkan 2 buah pin, jadi pinnya langsung baru ya. Langsung ada 1 paket dalam kemasan Faito. Ya, komponen master caliper sudah terpasang, kampas rem yang baru juga sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pompa minyak remnya untuk bisa menggerakkan piston. Karena tadi kan minyak rem yang ada di master caliper ini sudah terkuras habis, jadi minyak rem ini harus kita turunkan sampai ke dalam pengisi dari ruang piston di master caliper. Karena minyak remnya sudah turun habis di reservoir tanknya, maka kita akan tambahkan menggunakan brake fluid atau minyak rem dari Faito Extreme Brake Fluid menggunakan dot 4. Jadi titik didihnya lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan dot 3. Selanjutnya kita akan melihat apakah master silinder yang ada pada master rem itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kita akan melihat melalui saluran pembuangan pada master caliper. Kalau minyak rem itu bisa keluar pada saat kita pompa, berarti master silinder itu berfungsi dengan baik. Tetapi kalau sudah kita pompa berkali-kali tapi minyak remnya tidak keluar, berarti master silinder tidak berfungsi. Itu akan perlu perawatan lebih lanjut lagi. Untuk memastikan saluran minyak rem ini atau selang rem ini berfungsi dengan baik, maka kita buka tadi bautnya ini ya, untuk alirannya lancar atau tidak. Tidak perlu dipompa, secara gravitasi saja. Kalau dia netesnya lancar, berarti selang ini masih berfungsi dengan baik. Master caliper sudah berfungsi dengan baik, pengereman juga sudah berfungsi dengan baik. Kita lihat kondisi leveling pada reservoir tanknya sesuai atau terlalu lower ya. Kalau terlalu lower kita tambahkan lagi, terlalu bawah maksudnya ya. Ya, setelah terpasang semua, master caliper sudah, kemudian master silinder dan reservoir tanknya juga sudah kita cek, semua berjalan dengan baik, maka sistem pengereman atau mekanisme pengereman di motor Anda akan bisa berjalan dengan sempurna untuk memastikan keselamatan Anda dalam berkendara, khususnya di musim hujan. Satu lagi tip,
Ketika kita menggunakan kampas rem yang baru, biasanya kita akan terasa kok rasanya nggak pakem gitu ya, padahal sudah pakai kampas rem yang baru. Demikianlah informasi seputar tips perawatan mekanisme pengereman pada motor Anda. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Jangan lupa di-share juga kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa terus follow Instagram Faito, kemudian Facebook Faito, dan YouTube Faito tentunya. Jangan lupa Faito, di mana pengalaman berkendara diperhitungkan. Let's go!